Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada, kembali Anda menyaksikan Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Tema yang akan kita angkat pada Dialog Riau Cemerlang kali ini adalah memperkuat sinergi pengelolaan perhutanan sosial. Terkait dengan perhutanan sosial, apa yang kami coba cari informasi terkait hal ini adalah tidak merujuk kepada satu tahun tertentu, melainkan program perhutanan sosial mengalami momentum yang luar biasa dimulai sejak tahun 2016, kemudian 2017 dan berlanjut sampai dengan sekarang. Lantas bagaimana kemudian capaian dan realisasi dari program perhutanan sosial ini? Kemudian bagaimana bentuk sinergitas yang dilakukan untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial ini? Kita akan tanyakan hal-hal tersebut kepada sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio 2 TVRI Stasiun Riau. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak M. Job Kurniawan APMSI. Beliau merupakan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Pak Kadis, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik nih. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak M. Hasbi As-Sodi Kesos. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi 2. Pak Hasbi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kabar baik, Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau ada Pak Joni Setiawan Mundung. Beliau merupakan aktivis lingkungan. Pak Joni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat juga ya? Pak Rizal sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Narasumber yang kami hormati sekalian, karena tema kita adalah terkait dengan memperkuat sinergi pengelolaan perhutanan sosial. Saya pertama ke Pak Kadis terlebih dahulu ya. Pertanyaannya terkait begini, kenapa kemudian kita mesti meningkatkan sinergi ya ataupun kolaborasi untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial. Kemudian kolaborasi dan sinergi apa yang sudah dilakukan oleh dinas dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam program perhutanan sosial di Provinsi Riau? Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizal. Terkait perhutanan sosial ini merupakan program yang sangat baik yang harus kita tangkap. Karena Riau dengan 5,3 juta hektar hutan ini, kalau kita hanya biarkan tentu akan siapa yang akan memiliki hutan Riau ini. Kita ingin tentu desa-desa yang dari Riau, masyarakat yang dari Riau dalam bentuk kelompok tani hutan dan sebagainya. Kami ingin mereka juga menikmati, bisa hidup berdampingan dengan hutan, tapi juga mereka dapat pembantuan ekonomi. Salah satunya didorong oleh Kementerian Kehutanan adalah bagaimana ini menjadi perhutanan sosial. Salah satunya di Riau ini sudah ada lebih kurang 183 unit kelompok perhutanan sosial ini. Kita punya target indikatif kita sampai hari ini adalah 625.000 hektar yang disiapkan Pagu untuk kita merubah ini menjadi izin PS. Sampai hari ini dari 187 izin ini kita sudah memiliki dengan luas 154,220,98 hektar. Berarti masih banyak kesempatan yang harus kita lakukan. Sinergi yang dilakukan sudah cukup baik. Kita bersama Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Perhutanan Provinsi Riau, bersama kepala desa, bersama NGO, bersama DPRD, bersama tokoh-tokoh masyarakat, penggiat lingkungan untuk sama-sama mendorong bagaimana masyarakat kita ini sadar bahwa hidup itu tidak perlu mengganggu alam ini. Tapi kita bisa hidup berdampingan dan mereka tidak perlu susah. Mereka juga bisa mengambil manfaat atas itu. PS salah satu yang ditawarkan, mereka bisa mengelola PS, berkoordinasi menjadi tanaman pangan, mungkin menjadi peternakan, mungkin menjadi tanaman hutan juga bisa bisa madu dan sebagainya. Kami membuka diri untuk itu. Jadi tidak mungkin ini sendiri. Kami yakin tidak mungkin sendiri. Masyarakat juga tidak mungkin sendiri. Kalau mereka pun hanya punya lahan, lalu siapa bapak angkatnya, dari mana modalnya dan sebagainya. Jadi perkuatan ini harus dilakukan bersama-sama. Di sini di Riau ini ada nama Poja PS, banyak NGO yang membantu, gitu kan. Pak Mundung salah satunya. DPRD juga kami perlu dukungan, karena DPRD punya masyarakat nih, punya konstituen yang mungkin tahu nih lahan-lahan mana yang bisa dimanfaatkan. Kami yakin kalau kita berkolaborasi 625 hektar ini cukup mudah lah kita menambahnya. Ternyata sampai tahun hari ini kita baru lebih kurang 31% aja dari target itu. 31% dari target yang akan 625 hektar itu. Berarti masih banyak PR ya. Banyak PR. Saya ke Pak Hasbi dalam hal ini. Kan sinergi dari statement Pak Kadis tadi sudah dilakukan, baik dengan pihak legislatif, kemudian pihak masyarakat dan lain-lain gitu. Pak Hasbi melihat sinergi yang dibangun sejauh ini apakah sudah efektif untuk mendorong peningkatan dan suksesnya program perhutanan sosial ini?
Oke, baik Pak Rizal. Yang pertama, kalau kita bicara hutan, tentu ini ada satu tarikan napas antara kita dengan hutan itu sendiri. Ini tadi dari kampung, ada wejangan dari orang tua, bahkan dari kecil kita sering dibisikkan oleh orang tua dan orang tua-tua di kampung, bahwa antara kita dengan hutan ini adalah saudara kandung, bahkan lebih daripada itu. Oke. Karena di waktu lalu pelapukan pohon itu ditanami padi, padi berbuah jadi beras, beras ditanak jadi nasi, nasi dimakan jadi darah, kemudian darah saripati, maka terjadilah kita. Jadi inilah rangkaian yang tidak terpisah antara kita dengan hutan. Atau bahkan ada yang menyatakan pepohonan itu adalah tabung air yang berdiri secara vertikal. Makanya menjaga hutan, mengelola hutan sama artinya kita menjaga diri kita. Itu pertama. Yang kedua, awal terbentuknya negara kita sama-sama bersepakat dan menyepakati untuk itu bahwa bentuk negara ini adalah republik. Ya. Dalam artian bebas, republik itu tidak terlepas dalam arti kembali kepada rakyat. Otomatis yang paling berkuasa di negara ini adalah rakyat itu sendiri. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada rakyat. Jadi kami memandang terhadap perhutanan sosial ini adalah wadah keseimbangan. Di tengah banyaknya pelepasan-pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada korporasi, yang itu teriakan di bawah yang kami dengar agak kurang mendapatkan porsi keadilan. Nah, jadi peraturan terhadap perhutanan sosial, pengelolaan terhadap perhutanan sosial ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Job tadi. Bagaimana kemanfaatan ini bisa betul-betul sampai dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi masyarakat tidak hanya diminta kewajiban untuk menjaga, tapi harus turut serta menikmati daripada apa yang dia jaga. Dalam konteks ini adalah hutan. Jadi fungsi kami yang diutus oleh masyarakat sebagai hamba rakyat dalam hal ini, tentu kami membangun komunikasi sampai hari ini dengan pihak pemerintah dalam hal regulasi, dan kemarin kami tengok berkas sudah masuk dalam Propemperda. Mungkin dalam tahun ini Bang Mundung ini sudah bisa dibentuk pansus dan pembahasan terhadap Perda PS ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan kerjasama yang baik nanti dengan pemerintah, dan semuanya akan kita persembahkan seutuhnya untuk percepatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui perhutanan sosial. Salah satu nanti yang kita percepat itu, karena Riau pada hari ini sudah dikenali penghasil atau perkebunan kelapa sawit terbesar. Kemudian Riau juga dikenali dengan perkebunan kelapa juga bahagian daripada yang terbesar. Sesuai dengan histori yang kita baca, bahwa sebelum kita dikenali dengan makanan pokok beras, rupanya kita lokal, kita masyarakat lokal kemarin di abad ke-7 ke-8 itu, makanan pokok kita itu sagu. Bisa-bisa saja nanti melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, kemudian yang mewakili masyarakat, bisa saja nanti program-program ini Riau punya potensi unggulan bahwa bisa penghasil sagu terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.
karena garis pantai kita panjang dan Riau punya potensi untuk itu. Nah, dan ini sangat kita sambut baik nanti melalui Perda nanti dengan aturan-aturan teknisnya, mungkin bisa dilanjutkan nanti melalui Pergub. Nah, ini yang kita percepat untuk pembahasan, kemudian pengesahan. Nah, harapan kita ini bisa dijalankan ke depannya. Target daripada rampungnya Perda Perhutanan Sosial itu kira-kira kapan, Pak Hasbi? Tahun ini. Diperkirakan dalam program Pemperda yang ada itu Tahun ini ya. diperkirakan dan ditargetkan harus tahun ini harus sudah rampung untuk Perda PS ini. Karena untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu dasarnya cuma satu, tak boleh berlama-lama. Jadi harus ditargetkan rampung pada tahun ini juga begitu ya. Dan realisasinya diharapkan pada tahun depan begitu. Iya. Tahun depan itu kalau seandainya sudah diparipurnakan, nah tentu nanti di pihak eksekutif untuk segera membuat peraturan gubernur untuk mengatur aturan-aturan teknis yang lebih spesifik dalam penjabaran perda tersebut. Saya balikkan ke Pak Kadis menanggapi hal ini. Artinya kan sinergi yang dibangun dari pihak DPRD Provinsi Riau ini akan mengupayakan supaya tidak berlama-lama dalam hal merampungkan Perda Perhutanan Sosial dan nanti juga akan berlanjut dengan peraturan gubernur, itu harapannya, dan bisa perda tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat gitu. Tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah nih, kalau saya alhamdulillah tanpa perda saja kita sudah 30% nih. Tanpa perda perda belum ada 30%. Kalau ada perda nanti bantu Perda, bantu sosial DPRD, bantu masalah. Saya rasa itu akan semakin cepat kami menghabiskan paguyuban indikatif. Di paguyuban indikatif ini bisa saja berubah dan bertambah. Hari ini kita dikasih 623.000 hektar tadi. Kalau kita habis, kita bisa minta lagi sebenarnya. Kita punya 5,3 juta hektar. Kita kan tidak ingin memiliki pribadi ini. Ini akan menjadi milik komunal masyarakat. Apakah satuan di tingkat desa, apakah koperasi namanya, apakah kelompok tani hutan, ini tidak milik pribadi. Ini yang kita senang ini, Pak. Jadi tidak ada orang pribadi akan menonjol di sini. Jadi kami ingin masyarakat desa inilah kesempatan memiliki hutan yang ada di daerahnya. Jadi Perda mendukung, memastikan ini. Kami mesti regulasinya sejajar dengan regulasi yang ada di pusat. Kami rasa mudah-mudahan bisa minta tambah kita. Kita bisa tambah. Ini 600, ini sedang tanpa Perda sudah 31%. Walaupun memang nanti ada lagi permasalahan di masing-masing daerah. Akan berbeda-beda. Ada kalanya PS itu satu hamparan dan satu desa. Ada kalanya mungkin terpisah-pisah. Tidak ada masalah. Yang penting itu milik bersama, diusahakan bersama. Mereka juga bisa menjadi PAD provinsi, PAD kabupaten, bahkan bisa jadi hasil PAD desanya. Banyak contoh lah. Tadi sudah disampaikan bisa tanam padi boleh. Bisa tanaman kayu boleh. Bahkan sekarang cukup banyak lah. Jadi sagu juga boleh. Itu tanaman hutan, yang tak boleh tanaman sawit lah. Kalau itu tak boleh. Tapi kalau sagu, welcome saja. Cocok tanam sagu. Cocok tanam geronggang, kita tanam geronggang. Mau sagu besok mirip meranti pun boleh. Tidak usah takut. Tanam apapun boleh, tanam kopi boleh. Jadi kita ingin bagi nanti klaster mungkin. Yang nggak boleh apa Pak Kadis? Kelapa sawit. Hanya satu saja. Karena kelapa sawit bukan tanaman hutan. Kuncinya tanaman hutan saja. Tapi nanti kalau sawit berubahnya tanaman hutan itu hal lain. Tapi hari ini itu tanaman perkebunan. Artinya menyambut baik dengan akan digesahnya Perda Perhutanan Sosial oleh DPRD Provinsi Riau. Semua pasti dukung Pak Dewan yang terhormat dan seluruh anggota DPRD, 65 anggota DPRD Riau. Kita sangat bersyukurlah ada DPRD kita yang merespon cepat, sehingga harapan kami mereka turun ke sulawesi masing-masing untuk menyampaikan ini, lihat peta daerahnya, mana desanya yang mau mengajukan, ayo sama-sama. Kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai perpanjangan tangan di bidang kehutanan, di sini juga ada balai PS. Saya rasa cukup mudah lah koordinasi sama ini. Saya ke Pak Mundung ya. Kalau nggak salah saya, beliau juga pernah di Pokja Perhutanan Sosial ya. Yang memang beliau ketua Pokjanya. Yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat di areal di sekitar perhutanan sosial tersebut, juga mendorong bagaimana ini bisa terrealisasi. Sebenarnya permasalahan yang sering muncul ketika dorongan itu diberikan apa saja sebenarnya, sehingga apa yang Pak Kadis sebutkan tadi baru 30-an% gitu. Sebenarnya apa yang menjadi penghambat atau permasalahan di lapangan, Pak? Ya, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan memang kolaborasi ini jadi penting karena
ketika kami ketua Pokja itu memang terseok-seok nih perhutanan sosial nih. Dan selama ini sebelum ada program perhutanan sosial di tahun 2010, 2009 dan sampai 2015 itu kita kebakaran hutan kita sangat tinggi sekali. Alhamdulillah cukup izin Pak Kadis ini klarifikasi sekarang sudah 201.800. Ya, setiap hari kan bertambah. Bukan 154. Update-nya 201.000 hektar lebih. Ya, dengan izin dari menteri itu sebanyak 213 izin. Surat persetujuan menteri itu. Baik menteri LHK dan sekarang menteri Kehutanan. Nah sekarang kan kita melihat masyarakat tidak lagi jadi penonton di kawasan hutan itu. Dan dari 1.600 desa itu hampir 823 desa berada di kawasan hutan. Dan dalam keadaan miskin. Itu kisah lalu. Sekarang ketika sawit banyak dan kawasan hutannya juga melimpah ruah hasilnya, kemudian hasil perikanan kita cukup udang, kepiting sudah sangat tinggi di pesisir itu rata-rata hampir 70% di kawasan perhutanan sosial yang sudah berizin sejak tahun 2016 itu. Dan alhamdulillah kita dapat gold ya Pak dari penghargaan Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan nanti jadi platinum itu. Mudah-mudahan Pak Kadis dan kita semua sinergi itu kan. Apalagi ada kan anggota Dewan Komisi 2 ini perda inisiatif tentang perhutanan sosial ini. Dan kita dorong agar percepatan lah ini. Tidak peduli kita tidak ada anggaran, rupanya memang jawaban anggota Dewan ini menggembirakan hari ini kan karena memang sudah memperda dan sudah siap dananya, sudah siap timnya untuk pansus naskah akademis sebelum pansus kan. Nah ini menggembirakan jawaban Pak Hasbi hari ini dan kita itu mendorong percepatan koalisi CSO percepatan perda perhutanan sosial ini. Kami terdiri dari 63 CSO dan ada 36-nya Pak Kadis itu bergerak aktif di perhutanan sosial NGO itu dan berada di kampung-kampung. Kemudian ada KPH, jangan lupa tinggalkan KPH. KPH ini pemilik kekuasaan di kawasan hutan untuk penjagaan ya. Cuman kementerian punya wewenang lebih tinggi lagi kan. Tapi jelas Provinsi Riau punya 13 KPH yang KPH ini sangat aktif membina kawan-kawan di perhutanan sosial ini. Sekali lagi ini sinergi yang agak kurang kita lihat Pak Kadis. Sinergi yang agak kurang. Agak kurang itu pihak swasta. Di pihak swasta. Pak Gubernur pernah mempertemukan kami Pokja dan Dinas Kehutanan dan KPH-KPH itu dan para NGO dengan Bang Rio Kepri, Bumi Siak Pusako, BMD aja dulu. Bahkan kita tidak nyangka ada PT Pos juga perhatian. Mudah-mudahan besok TVRI ada CSR-nya perhutanan sosial. Mudah-mudahan. Artinya pihak swasta masih kurang. Kami pernah didatangi jamu sudah muncul. Bisa tidak nanam jahe di kawasan hutan? Ya bisa. Siapa bilang boleh. Jadi tadi yang agak kurang sinerginya yang pihak swasta itu. Kurangnya maksudnya gimana Pak Mundung? Nah, kurangnya tadi ketika sudah kita pertemukan, terutama BMD kan pihak swasta ini kan BMD juga seperti pengeboran, BSP, itu kan di kawasan hutan, di kawasan sekitar hutan, desa di sekitar hutan. Kemudian kesejahteraannya, kemudian mereka bantu pembibitan atau sekarang kita butuh mangrove umpamanya. Bisa enggak pembinaan bibit mangrove di Rupat dan Bengkalis dan pesisir Meranti. Itu PS-nya sangat banyak. Perhutanan sosialnya ada hutan desa paling banyak di Meranti. HKM ada di Bengkalis dan kemasyarakatan. Jadi ada 5 skema itu sudah ada semua. Dan mereka sedang masyarakat ada 35.000 yang terlibat aktif dalam perhutanan sosial itu sedang menjaga kawasan hutan itu. Ya, contoh konkret itu Bang Rizal, Pak Kadis dan Pak Hasbi, itu kita kan 6 tahun ini sedikit kabut asap. Kebakaran hutan terjadi tiap hari. Hari ini terjadi lagi nih. Tapi kabut asap tuh karena dilindungi oleh masyarakat sekarang. Dulu orang lain yang mengelola, jadi penonton di desanya. Sekarang dia yang jaga hutan itu. Itu manfaat dari perhutanan itu salah satu sosial. Perhutanan sosial mereka jadi hak kelola nih. Hak milik bukan ya, hak kelola. Jadi sekali lagi sekarang juga sedang berbondong-bondong ada satgas yang sedang menindak masyarakat. Nah sekarang bingung dia datang ke saya, Pak Mundung. Iya dulu Pak Mundung betul nih. PS harusnya ini ya. Kenapa tidak dari dulu? Kan? Nah, artinya mereka sudah sadar untuk bisa ditanami sagu sekarang. Oh rupanya padi boleh. Oh nanam kolam untuk kepiting kami boleh. Oh tambah udang boleh di kawasan perhutanan sosial ini. Boleh karena memang ada berikutnya nanti ada kelompok usaha perhutanan sosial. Pak Menteri Raja Jilantoni yang orang Riau itu menegaskan tidak kelompok lagi Bang.
harus buat koperasi langsung. Koperasi usaha perhutanan sosial. Oke, kita bahas lebih lanjut nanti, kita jeda dulu. Ya. Nah itu betul kolaborasi. Satu lagi ada Pentaholik itu salah satunya. Jeda dulu, Pak. Akademisi ya, akademisi. Program bukan peran akademisi. Peran akademisi. Kita bahas nanti lebih dalam lagi ya. Karena memang kalau bicara mengenai sinergi ya semua pihak harus diajak. Pentaholik tadi, Pentaholik tadi memperkuat bagaimana program perhutanan sosial ini dapat lebih sukses lagi dan target pencapaiannya bisa lebih maksimal lagi begitu. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang, masih dengan tema penguatan atau memperkuat sinergi pengelolaan perhutanan sosial. Tadi di segmen awal kita bicara mengenai bagaimana seluruh pihak dapat bersinergi, tidak hanya dari pemerintah, DPRD Provinsi Riau yang memang sekarang sedang menggesa rampungnya Perda Perhutanan Sosial, juga pihak-pihak lain, masyarakat, dunia usaha, termasuk juga pihak akademisi. Nah, saya masih ke Pak Jody nih. Keterlibatan atau sinergi dari pihak akademisi diharapkan akan melahirkan apa dan akan kita soroti dari sudut pandang apa nih Pak Jody? Kita kan perhutanan sosial itu ada 5 ya. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Oke. Maka Pentaholik itu 5 juga. Yaitu pemerintah, tadi akademisi, kemudian badan usaha atau bisnis, kemudian media, jangan lupa media, dan masyarakat. Oke. Peran media seperti ini kan, peran TVRI untuk menyampaikan ini, dan media-media sosial. Nah, 5 komponen dan institusi ini, ya pemerintah tentu 2 kan, DPRD dan Pemprov. Dalam hal ini akademisi juga dan kemudian tadi bisnis tadi, itu masih kami sudah 3 tahun ini Pak Job, Ketua Pokja ini juga merasa kurang lah peran 2 bisnis dan akademisi. Apa yang diharapkan dari keterlibatan akademisi? Akademisi kan bisa meneliti dari mana kelemahannya nih, capaiannya apa yang menjadi kelemahan dan bisa sinerginya. Umpama gini ya, akademisi bisa menelaah di kawasan itu ada bumi siap pusaku ternyata. Nah, diteliti apa komoditi yang paling pas untuk masyarakat sana dan masyarakat maunya apa. Jangan sawit aja gitu kan. Sawit boleh, tapi enggak harus di kawasan hutan itu. Banyak kawasan lain yang disediakan oleh pemerintah untuk sawit ini kan. Terutama APL ya. Tapi kawasan hutan itu sangat banyak. Kita enggak nyangka tiba-tiba Langgam dan di Indragiri Hulu itu jadi penghasil durian montong dan durian blackthorn. Ya. Di kawasan hutan yang kan kalau ada durian itu enggak kena Satgas. Tapi kalau sawit kena Satgas. Nah, ini terasa ternyata kami di Indragiri Hulu dan Kewansing itu dulu penghasil aren terbesar. Mana arennya? Air nira terbesar. Oh no di pasar pusat itu. Pakai bambu itu. Sekarang hilang itu tradisi kita tentang enau. Ternyata enau itu adalah air nira itu menyehatkan diabetes, mengobati diabetes. Banyak yang ke kafe-kafe sekarang air nira itu dari kawasan hutan di Rokan Hulu, Kuansing, dan Indragiri Hulu. Saya ke Pak Kadis dulu, Pak Jody, saya ke Pak Kadis. Mungkin bisa menanggapi ya, nanti boleh ditanggapi juga oleh Pak Hasbi ya. Tadi ada beberapa hal yang memang belum diajak bersinergi, belum begitu nampak begitu ya. Pertama dunia usaha dan juga terkait akademisi. Nah, kedepannya apa rencana kita terkait 2 hal ini supaya bisa dirangkul untuk bersinergi lagi? Kalau saya melihat yang penting sepakat udah kolaborasi, nanti didukung oleh Perda, tentu tetap mengajak semua yang tadi disampaikan lah. Terkait dengan pihak swasta kami rasa mereka welcome saja. Tinggal kami justru ingin mengajak ke dalam sendiri, ke diri kita, kepada yang punya dokumen PS, ini rencana bisnis kita seperti apa. Kita harus yakin dulu, jadi kalau dunia usaha yang tak yakin, mereka juga akan susah membantu kita. Baik itu yang cuma-cuma yang CSR yang sifatnya seperti minta Pak Bundung, atau mungkin yang sifatnya kita meminjam uang ke bank. Sebenarnya kalau sudah pasti, mungkin kita juga mau jadi investornya mereka. Jadi kami sekarang di Dinas Kehutanan juga membantu yang sudah punya izin PS ini untuk menyusun rencana kerja PS-nya. Jadi sampai Pak Bundung, sebenarnya bantulah kami peneliti apa sih usahanya, apa yang dilakukan mereka, itu Tapi kami juga ingin kita sama-sama
di samping ada Balai PS nanti mengesahkan RKPS ini, kita ingin masyarakat itu care lah dengan dirinya gitu. Saya punya PS, di sini saya mau ini. Mungkin tidak kita mewujudkan itu jadi satu kesatuan dengan rencana kerja PS. Setelah pasti kita akan carikan mitra-mitranya. Di sisi akademisi kami juga sangat berharap nih Pak DPRD ya, Bang Mundung ya. Kami mengharap tidak hanya di sisi penelitian dan sebagainya, kami juga berharap pendamping PS. Oke, ini yang paling penting ya. Ada pendamping universitas mendampingi ya. Universitas bagi juga dong pendampingnya. Itu di namanya LBM atau lembaga sosial masyarakatnya bantu kami. Di saat anak misalnya punya anak yang mau istilahnya itu ke lapang PKL, apa salahnya menjadi pendamping PS kami? Oke. Kami sangat kekurangan itu. Pak benar-benar kan? Ya, pendamping. Sangat kurang sekali. Apalagi yang mungkin memang sekolahnya sarjana di bidang itu. Ada PS di bidang kehutanan, bantu anak-anak sarjana kehutanan. Ada PS di bidang pertanian, bantu anak-anak bidang pertanian. Sehingga mungkin satu saat mereka tidak perlu bekerja lagi di tempat lain. Mereka langsung bekerja di PS itu. Apalagi itu asli tempatan. Misalnya ada di Rokan Hulu, mau nanam aren misalnya, ada izin PS-nya, didampingi oleh orang Rohul Degi yang kuliah di bidang itu. Saya rasa ini menarik. Ini menarik. Jadi kami ingin dukungan administrasi bersama seluruh universitas yang ada di Riau. Ayo, ajak nih menjadi pendamping PS. Sisi lain mungkin kami juga sedang berupaya mungkin Pak Mundung ya, supaya pendamping PS ini juga ada gajinya lah. Kami hari ini belum sepenuhnya bisa setiap PS ada pendamping-pendampingnya. Tapi insya Allah tahun depan akan semakin banyak nih Pak. Tadi saya pegang data 197, dia terus bertambah nih. Karena setiap hari izin itu akan keluar. Akan terkeluar. Updatingnya terus. Kadang-kadang sudah ditekan tapi belum sampai ke kantor kehutanan provinsi gitu kan. Tidak ada masalah. Tetap itu tetap kita dukung gitu. Sehingga kita ingin ada pendamping PS dengan usahanya yang beragam. Kami ingin itu diambil juga oleh akademisi. Kami ingin anak-anak muda kita jangan lagi lah berpikir mau jadi tenaga honorer ya Bang. Boleh jadi pegawai nggak ada masalah. Tapi kita punya usaha-usaha juga banyak. Dengan 623.000 hektar, kita mau usaha durian boleh, kita mau usaha aren boleh, kita mau nanam kayu boleh, cukup banyak. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kerjaan sedikit, banyak. Alam ini terbuka untuk itu dan kami rasa kedua sisinya siap membuka diri mungkin. Mungkin kita bisa sama-sama mendekatkan kembali bagaimana PS ini dengan dunia usaha. Lalu dengan akademisi. Di Indonesia kami juga berharap, kami sudah bicara-bicara dengan beberapa perusahaan besar di Riau, bisa Riau Pulp and Paper Group, bisa Sinar Bas and Group, mungkin nanti PHR, BSP, kami siap. Dan ternyata yang selama ini kita bicarakan, dia siap ngambil dari awal, bahwa mereka dampingi menyusun LKPS, mereka dampingi, lalu mereka juga memberikan bantuan. Ada yang seperti itu. Tinggal lagi tadi yang harus diperhatikan bagaimana rencana kerja PS itu dapat meyakinkan lebih real lah. Calon-calon proposal. Yang kedua kita juga tidak mau juga orang yang dibantu ini ternyata mereka ada konflik-konflik kecil gitu. Maksudnya gimana Pak Kades? Konflik kecil itu? Ada kalanya kan wilayah ini kan dipetakan Pak Mundung ya. Belum tentu semua itu real, ternyata sudah ada yang terlanjur nanam hal lain gitu kan. Itu juga harus dikomunikasikan dengan baik. Konflik tenorial lah. Ini ada PS-nya 1.000 hektar, ternyata ada si A yang sudah terlanjur nanam sawit di sana. Itu kan perlu dikomunikasikan. Untuk mereka tahu ini adalah perhutanan sosial. Berarti ini adalah kawasan hutan. Yang diberikan izinnya kepada kelompok tani atau kelompok usaha ini. Tentu mereka perlu tapal batas. Dengan tetangganya, dengan semuanya. Ini itu mudah-mudahan jangan ada lagi konflik-konflik seperti itu. Kejelasan status lahannya apa ya, tidak ada konflik tenorial. Orang-orang yang membantu ini tidak ragu gitu. Kita perlu pastikan lahannya, pastikan usahanya. Saya rasa semua dunia akan welcome untuk membantu seluruh PS kita. Kalau ini bergerak, saya rasa luar biasa nih Pak Mundung. Tidak 31 lagi ya, tapi akan meningkat. Dan success story-nya, kita pengen dengar success story-nya. Kisah suksesnya nanti ya. Para petani-petani yang memang tergabung dalam perhutanan sosial itu kisah suksesnya gimana sih sebenarnya? Kami juga sehari ini saya punya 13 KPH. Di bawah Dinas Kehutanan, yang KPH tadi adalah anggota saya. Anggota saya yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Sekarang saya ini dia sedang monitor mana PS-PS yang bagus. Kami sedang lomba kan. Mana pembina PS yang bagus? Berarti mereka lah pembinanya. PS Award lah ya. PS Award. Kami ingin PS setiap KPH punya satu andalan PS mereka. Ini contohnya di Inhil ada dapat penghargaan pendamping PS. Mereka bisa mendorong PS menghasilkan kepiting. Ada di Inhil. Ekspor Singapura. Bahkan kita sudah pernah dihadirkan oleh Menteri Maripes bagaimana langsung ekspor ke Singapura dari tembilahan gitu. Kita juga pernah melihat bagaimana mangrove gitu. Di Meranti atau di Bengkalis
berhasil menjadi benteng terluar yang pernah kita bahas sebelumnya dulu. Sama BRGM benteng dari abrasi. Benteng alam yang sangat murah. Lalu kita juga pernah bagaimana masyarakat nenas gitu kan. Bahkan ada sapi di Dumai. Yang pernah Jadi sebenarnya sudah banyak success story, kisah sukses dari perhutanan sosial. Saya mau dengarkan komentar dari Pak Hasbi. Tadi banyak hal. Pertama tadi terkait dengan bagaimana menarik dunia usaha, meyakinkan mereka untuk bisa berinvestasi, juga BUMN, termasuk juga keterlibatan akademisi, dan bagaimana status lahannya jelas begitu. Kalau apa komentar dari Pak Hasbi terkait dengan dinamika perhutanan sosial? Ada yang sudah sukses, namun ada juga beberapa yang memang Pak Kades sebutkan tadi permasalahan-permasalahan kecil di situ ya. Silakan. Oke, Bang Rijal. Yang pertama kerja yang kita lakukan yaitu percepatan pembahasan terhadap Perda PS, ya Bang Mandung ya. Karena di dalam Perda nanti itu akan diatur mekanisme apa yang menjadi ketimpangan kendala nanti kita rumuskan dalam perumusan Perda ke depan. Payungnya itu. Payung hukumnya salah satunya adalah Perda yang selaras dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Yang ini nanti bisa lebih memudahkan pemetaan lapangan oleh Pemprov. Pak Job, ya Pak Job. Kemudian memang kita sadari terjadi ketimpangan antara masyarakat dengan korporasi. Memang ada beberapa korporasi yang semangatnya sama dengan kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada juga beberapa korporasi, perusahaan memang menutup diri. Jadi gunanya regulasi ini nanti adalah untuk yang pertama adalah kepastian. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan supaya jangan terlalu banyak untuk kepentingan korporasi atau terabaikan kepentingan masyarakat kita. Karena perhutanan sosial kami pandang pada saat ini adalah sumber kehidupan, salah satu sumber kehidupan masyarakat lokal kita. Kalau kita bandingkan, kalau korporasi yang ego, negara itu apalagi untuk Riau ya Pak Job ya, lebih banyak melakukan pelepasan kawasan hutan atas nama negara yang seharusnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Ini soal ruang hidup. Itu diberikan kepada korporasi. Kurang manja apalagi korporasi kita di Riau pada hari ini. Nah, keseimbangan ini nanti akan kita atur di dalam Perda. Tentu harus ada kewajiban untuk menjaga keseimbangan ini. Korporasi yang sudah mendapatkan kemanjaan dalam bentuk izin pelepasan kawasan hutan oleh negara atas nama negara, tentu perhatikan juga lah. Masyarakat, bersinergilah dengan masyarakat. Nah, nanti dalam Perda ke depan ya Pak Job ya, nanti kita rumuskan pemetaannya, bagaimana pengaturan-pengaturan ini, nanti aturan-aturan teknis yang lebih spesifik, termasuk sinerginya itu, termasuk sinerginya. Apakah nanti, lewat CSR dan tidak banyak? Apakah itu melalui CSR atau nanti ada kewajiban sekian persen dari karena keuntungan. Hari ini banyak juga peradaban kita, karena kita sadari bahwa hutan itu adalah yang pertama untuk pertahanan kita. Karena kemarin sumber gerilya itu kita dari hutan. Yang kedua adalah sumber kehidupan, napas kita. Yang ketiga itu obat-obatan. Jadi itu banyak. Dan mimpi terindah kita terhadap hutan ini adalah bagaimana seperti yang disampaikan Pak Job tadi, melalui program-program perhutanan sosial ini, apakah dalam bentuk hutan desa, hutan adat, dan lain sebagainya. Karena hutan ini adalah peradaban yang harus kita jaga. Mimpi paling indah kita adalah ke depannya ya Pak Job ya, bahwa di Riau ini melalui perhutanan sosial ini ada keberlimpahan buah-buahan gitu. Sehingga bisa menjadi salah satu solusi terhadap masalah negara hari ini, stunting, buah-buahan, vitamin C ya. Dari Riau lah kita berharap melalui program harapan kita ke depan. Itu mimpi terindah kita. Saya punya satu pertanyaan. Tadi juga Pak Kades menyampaikan ada salah satu kendalanya adalah tenaga pendamping dari perhutanan sosial ini, masalah gaji dan lain sebagainya. Ini bisa didorong nggak melalui Perda nanti itu?
Kita berharap dengan sinergi kita, Perda sudah terbentuk. Tentu nanti ada politik anggaran kita. Tentu nanti melalui fungsi penganggaran di DPRD yang kita rumuskan secara bersama. Ya bisa-bisa saja melalui Dinas DLHK nanti ya kita tingkatkan. Selama itu berakhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, kenapa kita harus berhitung terhadap itu? Baik. Nanti kita sambung lagi, saya pengen dengar nanti komentar Pak Joni terkait dengan apa saja harapan dari sekarang aktivis lingkungan ya. Tentu banyak masukan yang ingin disampaikan agar bisa tertuang dalam perda yang akan mendorong penguatan perhutanan sosial. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini semakin menarik pembahasannya, bagaimana kemudian satu kata, sinergi, ini bisa memunculkan ide-ide, kemudian langkah ke depan, strategi ke depan agar program perhutanan sosial ini semakin kuat dan semakin memberikan multiplier effect, kesejahteraan kepada masyarakat. Tadi kita udah bahas terkait dengan tenaga pendamping desa dan juga bahas mengenai perda perhutanan sosial yang masih sekarang dalam pembahasan yang luar biasa di DPRD Provinsi Riau. Saya ke Pak Mundung, aktivis lingkungan yang dulu sebagai Pokja Perhutanan Sosial. Apa masukan-masukan yang kemudian diharapkan dapat hadir dan tertulis dalam perda nanti? Ya, pertama PS ini yang kami rasakan dan masyarakat rasakan itu adalah kepastian hukum. Dulu jadi penonton, dulu nebang satu batang untuk pacu jalur ditangkap, nebang pohon di hutan desa dia kemudian ditangkap untuk buat masjid gitu ya. Kan sedih kita itu. Setelah mereka kelola ternyata berkurang konflik itu, berkurang drastis itu. Dari 43% konflik di Riau itu hampir 15% menurun. Kemudian lagi ada resolusi kepastian hukum, resolusi konflik, karena konflik selama ini mereka dengan perusahaan besar, perusahaan sawit itu tinggi konflik terjadi. Nah, ketika PS ini berjalan, saya pikir penurun juga drastis itu ya. Nah, kemudian ada kelestarian lingkungan, kemudian ada pendapatan seperti tadi, ada kepiting. Ternyata kami ambil jernang di Talang Mama setelah dapat HKM ya, Talang Mama Lestari itu, HKM Talang Mama Lestari itu semangat betul dia ngambil jernangnya, ngambil durian hutan. Nah, jadi penghasilannya ikan dan udang dia di sungai-sungai kecil itu menuju Sungai Batang Gansal itu sangat menarik bagi mereka untuk dikelola. 1.000 hektar cuman, tapi kan sungguh menggembirakan untuk mengelola 1.000 hektar. Kemudian harapannya terkait dengan perda apa, Pak? Perda tadi kepastian hukum tadi. Kemudian perda ini menguatkan bahwa kabupaten kota punya loh desa yang punya PS. Sekarang kabupaten tidak peduli, bupati tidak peduli, camat tidak peduli ada PS itu. Itu urusan Menteri Kehutanan katanya. Tidak begitu. Karena SK Menteri Kehutanan itu tugas KPH. Ini yang menurut saya kalau perda ini operasional, Pak Aswi, ini sangat berhasil. Riau ini punya kemajuan yang signifikan karena jumlah kawasan hutannya dibanding provinsi lain kita sangat tinggi. Sekarang ini Pak Joni, tinggi. Apakah ada kabupaten kota yang sedikit perhutanan sosialnya dibanding kabupaten kota lain? Merata ya. Ketidakpedulian dan lain sebagainya. Yang sedikit Dumai. Dumai Pekanbaru lah nggak punya. Pekanbaru nggak ada ya. Kota 2 itu yang tidak ada. Perlu diketahui bahwa kita ini kawasan gambut kita di 12 kabupaten kota itu penuh itu, kecuali Kuansing. Kuansing yang sama sekali tidak punya gambut. Nah, artinya potensi hutan rawa gambut, potensi hutan hujan tropis yang kita kelola itu sangat tinggi. Maka UNEP datang, Inggris bantu. Kemudian ada program Green for Riau ini sudah berjalan, Pak. Artinya berbondong-bondong orang luar mau nih. Kenapa bisnismen yang di Riau bantu dong gitu. Kemudian kami tadi kepastian hukum, kemudian adanya resolusi konflik. Kabupaten kota harus perhatian terkait dengan kemudian ada kritik kami terhadap yang terjadi selama ini terhadap PS ya. PS ini minim partisipasi rakyat. Artinya gini loh. Menarik. Kalau ndak NGO dan KPH yang membujuk datang ke kampung-kampung sosialisasi, itu 0,0 perhutanan sosialnya. Tapi setelah dikasih tahu, oh iya boleh ya ngelola hutan. Oh ndak ditangkap lagi kan? Baru mau nih kepala desanya, atau ketua kelompok tani dan gapok taninya, atau koperasinya. Yang kedua,
transparansinya rendah ini. Artinya gini loh, kementerian, dinas LHK, KPH juga terhadap masyarakat ada loh dananya, ada di mana dana itu? Ada BPDLH. Gimana cara dapatkan BPDLH itu? Aksesnya gimana gitu? Gimana mengakses itu? Nah, perda ini sangat kuat. Sangat menguatkan itu nanti. Mempergampang masyarakat untuk akses dana. Transparansi ya. Kemudian partisipasi rendah. Kemudian transparansi juga harus ditingkatkan. Kemudian regulasinya berubah terus. Dulu PS ini kawasan hutan boleh, yaitu jangka benah. Sawit kawasan hutan boleh, jangka benah, dan nanti dalam 25 tahun satu daur itu boleh ya Pak, tebang lagi ya Pak ya, tanam. Sekarang sama sekali tidak boleh. Dalam mungkin nanti berubah lagi. Nah, regulasi yang berubah ini membuat kebingungan rakyat. Dulu Pak boleh alat berat tuh masuk kawasan hutan. Sekarang tidak boleh lagi. Boleh lagi, boleh ada pengecualian. HTI boleh, HTI yang HKM-nya kerjasama sama RAPP boleh. Tiba-tiba sekarang tidak boleh lagi. Artinya gini, kalau regulasi ini berubah, tidak ada perda yang menguatkan itu, maka rakyat tidak ada kepastian hukum. Saya pengen dengar komentar dari Pak Hasbi terlebih dulu, nanti boleh disambung Pak Kades ya. Tadi banyak masukan ya, ada kepastian hukum, kemudian kabupaten dan kota harus perhatian resolusi konflik dan minim partisipasi masyarakat. Apa komentarnya dengan penguatan yang bisa jadi ada di perda nanti? Kita lihat ini kan soal yang pertama seperti yang sampai Pak Job mengundang tadi kan sosialisasi. Jadi kita rampungkan perdanya, kita rumuskan secara semaksimal mungkin. Kemudian selesai perda, tentu kita membawa kawan-kawan yang akademisi, NGO dan lain sebagainya. Itu kan ada setelah perda selesai, ada sosialisasi perda. Sosper kita turun ke bawah, kemudian bagaimana sosialisasi ini bisa maksimal. Karena ini sangat menentukan, bagus pun nanti programnya dari negara langsung kepada masyarakat kita, tapi tidak tersosialisasikan secara baik sehingga terjadi miskomunikasi. Stigma yang berkembang di bawah itu hutan tidak primadona. Yang primadona itu semata-mata sawit. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan di dalam perhutanan sosial. Dan perhutanan sosial tidak semata-mata penanaman kayu yang kita tunggu 30 tahun yang akan datang. Cuman di bawah stigma yang berkembang itu seakan-akan kalau bicara terhadap perhutanan ini, itu stigmanya adalah kita tanam kayu 30 tahun entah ada nyawa atau enggak baru bisa panen. Padahal banyak program-program pemberdayaan yang bisa itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat kita. Jadi kuncinya adalah sosialisasi yang masif kepada masyarakat sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam program kita ini. Rampungkan perda, kemudian bersama-sama nanti kita sosialisasikan, kemudian itu yang disampaikan oleh Pak Job tadi, bersama-sama akademisi, NGO dan lain seluruh stakeholder yang ada. Berjibaku bersama-sama dalam hal memberikan pemahaman di tengah masyarakat kita. Dan harapan kita paling besar minimal satu desa itu harus ada satu perhutanan sosial. Apapun programnya nanti dirumuskanlah bersama-sama dengan pemerintah. Pak Kadis, apa komentarnya? Ini banyak yang mau dikomentari ya. Baik, silakan. Saya menarik nih, satu sisi kita berdoa supaya perda ini cepat selesai. Kita akan dukung, kita dirampungkan tahun ini, kita sosialisasikan. Yang kedua, saya sepakat tuh kalau kesempatan PS yang dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia tidak diambil oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, saya rasa rugi. Ini kesempatan kita memiliki. Tadi disampaikan Pak Mundung, di Riau ini ada 1,7 juta hektar untuk PPPH. Itu orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan yang punya perizinan 1,7. Kita sudah kasih 30% dari itu, 623 ribu hektar. Jadi kalau kita tidak ambil, kapan kita mau punya lagi ya? Kapan orang desa ini mau memiliki lahan itu? Jadi keributan yang selama ini disampaikan Pak Undung bisa berkurang ini, karena mereka sudah punya lahan lain, di lain yang diberikan negara kepada PPPH. Jadi hidup berdampingan seperti ini saya rasa bagus. Di sisi lain mereka sudah maju, kita belajar. Kita minta nanti dengan perda mudah-mudahan bisa diwajibkan mereka menjadi bapak angkatnya PS ini. Hidup berdampingan. Boleh yang tadi saya bilang, usahanya bebas, semuanya boleh. Sisi lain
akademisi, anak-anak kita yang sekolah yakin punya lapangan kerja. Punya lapangan kerja yang banyak nanti. Solusi dari PS ini. Lapangan kerja juga ternyata ya. Ternyata kalau kita punya misalnya satu PS belum tentu hanya satu orang pendampingnya. Satu PS belum tentu satu usaha saja. Jadi Pak Munun bilang bisa usaha ikan, di dalamnya bisa usaha ternak ayam di atasnya nanti, kayunya tetap tegak dan sebagainya. Alamnya tetap terjaga, bisa pariwisata. Saya lihat ada daerah bikin mangrove, bikin jalan bisa ekowisata. Kami yakin dengan bersama ini, kami mohon dukungan juga, media juga sama. Mohon dukungannya. Tolong nanti dibantu juga kami mengekspos PS-PS yang sudah bagus. Siap. Ekspos PS yang bagus, sehingga masyarakat desa ini yakin inilah satu jalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Sekalian closing statement karena kita sudah di penghujung waktu. Kami juga saya terima kasih kepada TPRI dan teman-teman DPRD, Pak Azbi, Pak Mundung, NGO. Mudah-mudahan niat baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa ditangkap baik oleh masyarakat, bisa dieksekusi baik, dan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya. Karena kami rasa dengan memiliki lahan lah masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Kalau milik pribadi tidak mungkin lagi. Zamannya tidak zaman itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama, komunal desa boleh, kelompok tani boleh, ayo sama-sama kita buktikan. Kami berharap nih, sebagai sampaikan Pak Asbi, yang minimal satu desa punya satu lah PS. Minimal. Atau mungkin inilah kesempatan masyarakat desa punya hutan. Nanti akan ada lagi nih Pak Asbi bocoran desa yang memiliki kawasan hutan. Selama ini mungkin punya mereka. Itu kita bahas lain kesempatan. Insya Allah. Sudah 2 kali dari kesini ya. Temanya berbeda nih. Dinas Kehutanan punya harus program sering-sering ternyata. Saya sudah 2 kali, 3 kali kesini. Mudah-mudahan saya yakin, ayolah sama-sama kita gaungkan. Hari ini tanah inilah sumber kesejahteraan. Baik. Pak Asbi, singkat saja apa yang mau disampaikan? Berkaitan terhadap hutan, seperti yang di awal tadi, hutan adalah simbol peradaban. Jadi hari ini setiap desa, setiap kita hidup harus berdampingan, tidak bisa terlepas dari hutan. Karena hutan adalah sumber kehidupan. Hidup tanpa hutan berarti sama dengan kematian. Jadi hari ini bagaimana kita hidup dari hutan dan menghidupkan hutan. Hidup dari hutan dan menghidupkan. Dalam arti kata melestarikan hutan. Terima kasih Pak Hasbi. Pak Joni, silakan singkat saja mungkin. Saya teringat Pak Prabowo ini dalam 7 bulan terakhir ini sering keluar negeri. Dan cerita dia tentang hutan Indonesia. Dan cerita dia keluar negeri itu tentang kami akan melakukan ketahanan pangan di kawasan hutan, swasembada energi di kawasan hutan, dan agroforestry di kawasan hutan. Itu relate dengan itu semua disambut oleh Perancis, oleh Jepang kemarin, ke India juga, Amerika Serikat, Brazil kemarin cerita itu juga. Artinya gini loh, kita sinergi juga dengan Pak Prabowo. Kalau itu Riau andalannya. Pasti. Kawasan hutan yang terluas, hutan tropis itu di Riau. Kawasan gambut terluas itu di Indonesia di Riau. Artinya untuk ketahanan energi, swasembada energi, ketahanan pangan dan agroforestry atau agroforestry itu kan bahasa Indonesianya pertanian hutan. Kawasan hutan yang ada pertaniannya. Pak Mundung, kita sudah itu kita galakkan dengan perhutanan sosial ini. Dan saya berharap Perda perhutanan sosial ini kalau jadi itu jadi operasional dia. Dan yang pertama di Indonesia. Ketentuan pertama. Pertama di Indonesia. Sumbar sudah ada. Kita kedua. Sumbar pun belajar dari kita, dia buat perda. Kenapa kita yang guru belum dapat perda lama-lama. Tapi kita doakan, kita dukung perda ini segera. Mohon paham. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh narasumber Pak Kadi. Terima kasih Pak Hasbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Riau Cemerlang. Kita jumpa lagi dalam Dialog Riau Cemerlang di edisi berikutnya. Saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus pas ya jam. Dudukannya